Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelonggaran waktu sehingga kita dapat melakukan webinar kali ini, pelatihan kurikulum digital abad 21 level 200 dengan Master Trainer Teguh Prianto. Salam serta salawat selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para tabi-tabi dan penerus risalahnya sampai hari kiamat nanti, semoga kita mendapat sifat dari beliau. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, biar nanti acara kita sukses dan sesuai dengan harapan kita. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Maaf Bapak Ibu, untuk speakernya memang saya matikan dulu. Nanti pada waktu diskusi saya buka. Sebelumnya begini Bapak Ibu, untuk pelatihan kali ini, yaitu materi pertama nanti adalah Microsoft Teams, kemudian adalah PowerPoint online, dan berikutnya ada stream. Tapi seumpama nanti waktunya tidak mencukupi, mungkin yang stream kita lempar untuk hari besok ya, sekalian dengan Power Automate. Untuk kali ini kita melihat Microsoft Teams yang ada pembaruan di sana sini. Untuk Microsoft Teams untuk 2001 ini banyak sekali perubahannya lumayan banyak dari tampilan maupun isi-isinya. Salah satunya gini Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu ini nanti kan ada pengaturan perangkat, opsi rapat, detail rapat, galeri, mode bersama. Ini sampai ke yang bawah ini sudah sama ya, yang bawah ini sama. Tapi untuk untuk mode bersama atau pratinjo ini ada sekali template yang muncul. Nanti Bapak Ibu bisa menampilkan ke anak banyak sekali di sini. Contoh yang satu ini bisa sampai 50 peserta. Di sini juga 50. Tapi untuk yang ini hanya 5 peserta. Seperti ini nanti tampilannya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menampilkan webinar nanti bisa lebih nyaman di mata ya, seperti ini gitu. Kemudian selain itu di galeri ini banyak sekali, untuk sementara memang baru sampai ke 50 peserta ya. 50 peserta dari sini. Bapak Ibu nanti bisa mencoba sendiri. Tapi untuk galeri yang atas ini hanya 4. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk fitur berikutnya di sini Bapak Ibu khusus diperlihatkan peserta itu sekarang sudah ada bagikan undangan. Kalau dulu kan belum ada ya. Tapi sekarang yang 2021 diupdate ya, dengan update nanti ada bagikan undangan. Tinggal ngeklik sini, tinggal kirim atau melalui email, silakan tinggal Bapak Ibu share. Kemudian selain itu di sini di peserta Bapak Ibu juga bisa mengelola tampilan. Contoh sini izinkan peserta menyalakan atau enggak. Nanti Bapak Ibu saat webinar itu otomatis tinggal hanya Bapak Ibu yang bisa menyalakan suara dulu. Jadi tidak berisik ya. Jadi nanti acara webinar Bapak Ibu tidak banyak gangguan. Kemudian di sini di tombol pengaturan ini, matikan video ini juga bisa. Bapak Ibu bisa mematikan video dari peserta. Nah, seperti ini. Jadi nanti peserta tidak bisa menampilkan video. Kenapa dimatikan? Karena gini Bapak Ibu, kalau tempat Bapak Ibu mungkin sinyalnya kuat,
itu nggak masalah. Tapi biasanya kalau ada teman kita yang satu ruang webinar itu sinyalnya lemah, itu nanti dia akan terpental, jadi tidak bisa masuk. Salah satunya di situ. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Kemudian selain itu di sini Bapak Ibu, oke, ada tampilan. Nanti Bapak Ibu coba aja nanti sini langsung suka, itu akan muncul apa gitu. Yang keluar Bapak akan melihat. Kalau dulu kan hanya raise hand, okay? Hanya raise hand. Sekarang ada tampilan seperti ini. Seperti itu, okay, Bapak Ibu. Kemudian tampilan berikutnya adalah ruang terpisah atau broken room. Ini kenapa ini kita buat contoh, Bapak Ibu mau ngajar kelas paralel dan itu nanti dipisah. Contoh kelas 7A, 7B, 7C, nanti aja dipisah bisa. Nah, contoh tinggal klik ruang terpisah ini, kemudian tinggal menentukan ruang berapa. Kalau memang ini baru belum pernah, biasanya ini tidak muncul. Tapi kalau sudah pernah membuat, ini akan muncul seperti ini. Nah, ruangan-ruangan ini bisa Bapak Ibu menambahkan ruang atau mengurangi ruang, nanti bisa. Contoh ini Bapak Ibu tinggal milih siapa ruang yang akan masuk, itu nanti di sini bisa. Okay. Nah, tapi ini mungkin bentar. Saya tutup dulu dari awal biar nanti sama. Gini Bapak, kalau memang dari awal kan seperti ini nanti. Klik seperti itu akan muncul menu ini. Pengaturan ruang, mau dijadikan berapa ruang. Ini ada ruangnya banyak, mau berapa ruang. Sesuai dengan kelas Bapak Ibu, A, B, C, atau IPA, IPS, atau yang lain silakan tinggal milih. Contoh kita buat 3 ruang. Kemudian yang bawah ini kita ketik. Secara otomatis atau manual, tapi standar kita otomatis bisa, manual bisa. Oke. Kita untuk sementara klik otomatis dulu, kita buat ruang, akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian di sini penetapan peserta nanti di sini. Nah, karena ini belum muncul untuk peserta yang lain. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu, tinggal milih Bapak Ibu mau siapa. Contoh ruang 1, Bu Sarifah, Pak Budi, Bu Iis. Langsung ditetapkan di ruang berapa ini tadi? Ruang 1 nggih. Terus berikutnya untuk karena ini otomatis sudah Bu, Bapak Ibu, sudah muncul dengan sendirinya nggih. Sudah dia akan membagi sesuai dengan jumlah peserta yang sudah masuk dalam ruang tersebut. Ini yang bawah sama, ini sudah muncul semua. Itu nggih. Terus ini hanya menentukan jumlahnya. Kita tetapkan seperti itu, kalau enggak ya sudah biar seperti itu. Ngaten. Terus ini hanya untuk breakout room-nya, membagi kelas dalam satu ruangan, satu webinar gitu. Gitu Bapak Ibu untuk materi yang breakout room nggih. Kemudian dalam tim tersebut ini itu Bapak Ibu bisa menampilkan satu atau narasumbernya. Mungkin Bapak Ibu sudah mahir di sini, tinggal klik sini. Contoh saya mau menampilkan di sini yang ada tampilannya Pak Arif nih, Pak Arif. Ini saya tampilkan, maka di HP Bapak Ibu atau di laptop Bapak Ibu yang tampil beliau. Terus ini bisa Bapak Ibu nanti kalau pengen mau jadikan di dupa itu ya, dupa itu kan biasanya ada foto. Nah, itu bisa tuh ini. Kan enak gitu. Contoh, ini ada lagi yang tampil Pak Budi, coba Pak Budi. Biar kalau ditampilkan itu kok nggak ada kameranya. Oh ya, udah kelihatan. Gitu nggih.
Ini namanya spotlight, fitur untuk memfokuskan yang mau difokuskan dalam layar tersebut. Nyata. Terus umpama pembicaranya Pak Budi kan enak, terus tinggal nyorot, nanti screenshot ada nama jenengan di sini, di sebelah kanan ini ada nama jenengan kan enak. Di sebelah kanan tetap nama ada, wajahnya ada gitu. Terus itu Pak Arif, mana Pak Arif Sugianto. Arif Sugianto mau menampilkan ini ya, kelihatan ya Pak ya. Semakin satu dari fitur ini jadi udah lama, Januari itu sudah keluar, tapi mungkin Bapak Ibu belum menggunakan ini gitu. Nah ini salah satunya situ. Untuk menu insight mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, yang jelas untuk insight untuk daftar hadir itu Bapak Ibu bisa mengelola kelas Bapak Ibu. Mungkin kalau belum pernah, di sini ada kelas, bentar ini belum saya tutup untuk penyorotannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita menuju ke timnya. Di sini silakan setelah Bapak Ibu membuat, tapi intinya di channel umum ya, general. Kalau di channel berikutnya nanti nggak muncul. Ditambahkan ini, langsung tekan insight, kita munculkan manfaatnya apa, nanti Bapak Ibu bisa explore di sini. Dan nanti saya contohkan untuk kelas yang lain. Ini Bapak Ibu untuk PJJ itu kan biasanya absensi, kalau mau manual ya bisa. Lebih apa namanya, lebih sip kan ya. Tapi untuk yang kalau kita mau pakai insight juga bisa. Insight itu intinya siswa kita bisa connect atau masuk di tim itu real time. Terus jam berapa itu nanti keluar semua gitu. Ini sinyalnya kurang begitu. Mungkin ada masalah sinyal, bentar. Kemudian mungkin insert gini Pak Bu, ini ada aktivitas. Contoh di sini ada 34 siswa, 40 siswa pada minggu ini aktif gitu. Jadi Bapak Ibu tahu di mana aktif. Ini ada semua datanya, ada semua. Di sini 33 siswa tidak mengikuti setidaknya 2 rapat di Maret ini. Ya, otomatis kemarin mungkin ada yang tidak masuk waktu briefing. Terus di sini ada siswa yang tidak aktif di minggu kemarin atau ada komunikasi baru. Nah, seperti ini ada semua Bapak Ibu. Nah, aktivitas-aktivitas ini bisa Bapak Ibu buka juga. Contoh di sini kita buka di sini aktivitas ini, kasih nama atau enggak itu bisa kita buka semua. Begitu Bapak Ibu. Terus lebih fleksibel, lebih bisa melihat aktivitas digitalnya juga bisa lihat. Di sini ada aktivitas digital, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada semua siswa, semua aktivitas, bisa rapat, komunikasi atau file bisa dipilih Bapak Ibu sendiri. Terus di sini jangka waktunya hari ini, kemarin, minggu ini, minggu lalu, 7 hari dan lain-lain. Nah, kalau tempat kami kemarin saya menggunakan ini untuk per bulan, terus selama bulan ini gitu. Dalam bulan ini anak itu aktif berapa? Dari sini kan kelihatan nanti. Seperti ini ya, yang warna biru-biru ini kan aktif. Bunda Aderosa ini pada Maret tanggal 18 itu aktifnya 2 kali. 2 kali di mana? Nanti kan aktivitas ini yang kelihatan. Contoh file dilihat. Dan ini Bu Ade hari ini tadi membuka file, tapi Bu Amimah belum membuka. Itu kan kelihatan semua di sini. Terus Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengoreksi, bisa ngecek dari aktivitas ini. Kemudian di sini juga bisa dicek paling aktif, paling tidak aktif bisa dicek. Nah, paling aktif, Pak Nukes ini sudah 3 kali. Ini bisa kelihatan di sini. Kemudian data-data ini, contoh semua kelas ini, data-data ini bisa Bapak Ibu download. Nah, klik 3 ini, explore ke Excel. Maka dia sudah masuk ke explore ke Excel.
Ini masuk ke download kan sudah masuk nggih. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat aktivitas-aktivitas. Nah, seperti ini. Ini untuk materi insek bisa Bapak Ibu juga lihat nanti di channel saya. Nanti saya share di sini. Kemudian ada materi berikutnya itu fitur yang akan muncul mungkin di tahun ini. Yang kemarin itu dari pihak Microsoft mengabarkan harusnya itu minggu ini atau bulan ini sudah aktif, tapi tadi saya cek juga belum, mungkin bulan depan. Terus untuk fitur-fitur tampilan, terus yang muncul hanya fitur tampilan. Kemudian langkah selanjutnya, materi selanjutnya nanti Bapak Ibu yaitu tentang di tim lagi sama. Di tim ini tadi kan insek, sekarang materi tentang planner atau task by planner. Nah, caranya gimana? Sama membuat insight juga sama. Terus di menu general atau umum ini nanti Bapak Ibu bisa membuat plannernya. Apa itu planner? Nah, bisa dilihat di sini. Kita klik plus, kita ketik task. Nah, task planner, task untuk memudahkan organisasi ini. Ya, terus dengan membuat perencanaan dari sini. Contoh di sini saya membuat perencanaan tentang pelatihan level 200, gitu. Kemudian di sini untuk posting ketik aja, diklik, kemudian simpan. Nah, akan muncul planner di atas ini. Bapak Ibu, di atas ini ada namanya planner. Nah, jadi nanti contoh gini, Bapak Ibu mau kasih tugas ke anak, itu tugas kelompok, itu nanti bisa. Di sini bisa. Contoh materi apa, contoh materi IPA atau materi pemrograman dasar, itu plannernya pemrograman dasar. Di sini, di tugas ini, di tasnya ini bisa kita ganti. Contoh sini buat modul gitu. Nah, dalam buat modul ini nanti mau dibagikan ke siapa saja. Nah, contoh ditambah tugas. Nah, di sini dikasih modul 1 KD 3.1 tentang apa gitu. Tentang apa? Contoh modul ini nanti kan pelatihan otomatis sini dikasih pengenalan planner gitu. Kemudian ditentukan tanggalnya. Kita mau menugaskan anak itu seminggu, tanggal 26. Kemudian ditugaskan kepada siapa? Di daftar siswa kan ada, tinggal ditugaskan kepada siapa. Contoh di sini saya menugaskan kepada Bunda Is, pada ini Bapak nggih, Bapak Ade, Bunda Mimah, Pak Andi Prasetyo. Ini ditugaskan untuk membuat modul pada KD 3.1. Nah, ada lagi kita membuat tugasnya untuk sampai ke KD 3.2. 3.2 tentang apa ya di sini, pengenalan planner PowerPoint. Kasih juga tinggal waktunya kapan, tugasnya kepada siapa. Tadi sudah ada sampai Pak Andi ya. Sekarang ke Pak Anwarus, Pak Arif Fahrudin, dan Pak Arif Nur Cahya. Nah, seperti itu. Nah, ini dalam tas 1 tentang modul dengan tugas seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan buat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian selain buat modul, kita buat tas berikutnya tentang portofolio. Silakan Bapak Ibu disesuaikan aja dengan kebutuhan ya, kebutuhan Bapak Ibu. Portofolio.
sama portofolionya seperti apa nantinya. Nah, tinggal klik tugasnya apa. Nah, di 3.1 ditugaskan kepada siapa, jatuh temponya, tugasnya pada siapa, gitu akan semua akan tahu. Gitu. Terus sampai seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa merubah. Nah, di sini di bagian planner ini nanti Bapak Ibu bisa melihat apa namanya, waktu atau persentase atau perkembangan dari pengerjaan tugas itu. Contoh di sini ada filter ada kelihatan, nanti di sini filter itu bisa melihat kita mau apa namanya, ngecek perkembangannya. Kemudian daftar. Di sini udah ada semua tugas baru modul 1 siapa. Ini ada semua, ada di sini, okay. Bisa kelihatan. Untuk papan atau bot itu tentang tugas ini tadi. Ya, terus buatnya Bapak Ibu nanti untuk bucketnya itu ada di papan atau bot. Kemudian kalau melihat perkembangan lain adalah bagian di sini. Nah, di sini belum dimulai. Ada semua, ada, nanti ada semua di sini. Oke. Bentar, ini tadi kok statusnya baru 1 otomatis. Nih, Bu Amimah. Ini ada semua anggotanya. Ada kelihatan yang kelihatan, bentar, otomatis ada ya 1 yang hilang. Oh, ini tinggal belum tersimpan ya Bapak Ibu. Ini tadi belum tersimpan karena jaringan. Coba lagi untuk modul 2. Modul 2. Nah, coba dilihat dulu, udah muncul di sini belum di bagiannya? Oh, belum muncul. Nah. Titik 2. Begitu, coba dicek sudah masuk belum? Wah, Pak, hilang terus. Bentar Bapak Ibu. Ini sama gitu, bentar begitu. Karena sudah diganti. Sini juga baru muncul 1. Seperti itu, nanti ditambah lagi Bapak Ibu. Ini mungkin ada jaringan yang terputus. Untuk jadwal juga sama, nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Ini modul 1 itu sampai tanggal 26 gitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek dari sini. Untuk modulnya, untuk portofolionya selesai. Seperti itu. Ini Bapak Ibu juga untuk apa namanya, planner ini bisa dimunculkan di sini juga, di 3 titik bawah ini. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal munculkan ini, langsung diklik di sini sama. Nanti hasilnya sama, Bapak Ibu bisa sama, bisa melihat apa namanya, tugas ini di sini, sama bisa dilihat di sini.
papannya bisa dilihat, bagan bisa dilihat, jadwal bisa dilihat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini buat tugas-tugas Bapak Ibu selama KBM berlangsung. Kemudian tampilan-tampilan ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri ya, untuk perencanaan untuk yang lain-lain gitu. Sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, kalau ada pertanyaan mungkin diskusi sebentar. Resen Pak Januar, bentar. Monggo Pak Januar, ada tambahan? Atau Bu Asih duluan, monggo. Izin bertanya Pak, tadi saya masuk agak terlambat. Saya mau sambil mengerjakan, tadi mulainya di mana? Mulainya dari mana Pak? Jadi sambil saya mengerjakan. Oh gitu. Oke, terima kasih. Pak Januar gimana? Untuk tadi tambahan untuk peserta yang belum masuk, itu tadi belum ditambahkan tugas Pak. Jadi hilang terus. Bentar. Untuk tambahan aja. Untuk ini? Nah itu nanti peserta sudah dimasukkan itu tambahkan tugas lagi Pak. Klik tuh tambahkan tugas. Oh gitu, bentar. Gitu dua. Oh iya, terima kasih Pak Januar, lupa saya. Terima kasih. Sama ya Bapak Ibu, nanti untuk portofolio juga sama gitu. Terima kasih Pak Januar koreksinya. Iya Pak. Sambil melihat dari awal dulu, seperti mau mencoba lagi dari awal. Nanti daripada saya tambah, tapi ada yang masih belum paham. Ingatan Bapak Ibu yang baru datang juga nanti bisa dipraktekkan lagi. Kita masuk ke tim, masuk ke general umum. Nanti di sini ditambahkan, kemudian pilih yang tas dari planner. Kita menambahkan bracket di sini. Itu. Langkah pertama itu. Kedua, setelah itu kita buka bracket kita. Kemudian kita buat wadahnya. Wadahnya contoh modul, portofolio atau tambah lagi nanti bisa. Nah, sini juga bisa diubah nama atau pindah kanan atau dihapus bisa dari titik 3 ini. Setelah itu contoh untuk sekarang portofolio dibuat aja portofolio 3.1 sama, dikasih jatuh temponya sama tapi orangnya beda, jangan disamakan. Nanti kalau anak satu kok mengerjakan banyak kan biasanya ada protes. Kemudian tambahkan tugas. Kemudian di sini kita buat lagi kemudian kita kasih tenggat waktu, walaupun tenggat waktunya sama, tapi kalau orangnya beda kan tidak terlalu berat bebannya. Dan setelah itu tambahkan tugas. Begitu nggih? Lihat di bagannya kan seperti apa? Oh seperti ini. Belum dimulai ada 4 karena kita tadi membuat apa? Buat tasnya 4 nggih. Tasnya ini 4, 1, 2, 3, 4. Untuk jadwalnya juga akan kelihatan 4 di sini. Contoh kita mau merubah satu untuk beda. Ini apa? Portofolio project. Oke, kemudian kalau sudah tambahkan tugas di sini 3.3 tentang planner. Nah, ini kita kasih tugas sampai besok. Contohnya gitu. Terus kemudian kita pilih
Bukan. Mas Yujo masa tak suruh ini. Jangan pakai itu. Putri Mulyani lagi nggak apa-apa. Pak Nukis gitu nggih. Terus tambahkan tugas. Di sini di jadwal akan kelihatan. Di sini ada satu tanggal 26, ada empat tugas. Di tanggal 20 ada satu. Bisa dilihat di sebelah kiri tadi untuk task plannernya bisa kita lihat di sini akan kelihatan. Oke, Bapak Ibu bisa melihat contoh yang terlambat siapa, nanti akan kelihatan seperti itu di sini. Hari ini, minggu depan, itu semuanya akan kelihatan. Semoga Bapak Ibu bisa mencoba nanti untuk mengasih tugas buat anak-anak. Yang jelas ini akan meringankan Bapak Ibu. Kalau tugas yang dikumpulkan di di segmen atau penugasan itu kan nanti kita bukanya satu-satu sama anak, terus kalau kelompoknya beda kan kita bingung. Tapi kalau yang ini kan akan kelihatan pengerjaannya akan kelihatan begitu. Sini bisa klik untuk semua aktif atau enggak, atau yang sudah selesai. Nanti kan kalau belum selesai ya belum ada, karena belum ada yang mengerjakan. Begitu. Coba yang Bapak Ibu tadi dikasih tugas bisa melihat di timnya, apakah akan tampil seperti apa di timnya. Untuk Bu Asih, sampun nggih langkah-langkahnya, kalau sudah resennya diturunkan. Nggih matur nuwun Pak Teguh. Silakan kalau mau dicoba. Sambil menunggu yang lain. Ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin dari materi sampai ke planner? Untuk level 200 memang beda nih, kalau kemarin kan materinya OneNote itu. Sekarang untuk pengembangan updatean dari timnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sambil menunggu istirahat. Kalau tidak ada silakan explore dulu. Dicoba-coba dulu, nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih.
sisi siswa selaku siswa untuk mengerjakan tutorialnya bagaimana sebagai siswa? Itu tugasnya hampir sama dengan jenengan double assignment, Pak. Oh, begitu. Oke. Hanya kan intinya kan itu sama, tinggal nanti dilampirkan begitu. Oh, ngaten. Oke. Monggo dicobirin ya, Pak. Oke. Wah, nggih, matur nuwun. Monggo yang lain, mungkin ada masukan buat saya juga. Saya Pak Teguh, Pak Arif Pak Teguh. Oke, monggo Pak. Nggih, ngapunten ini sambil saya sambi ada tamu dari dinas provinsi, nggak apa-apa ini pakai HP. Yang penting tetap mengikuti. Nggih, pripun Bapak? Nggih, untuk tugasnya berarti kita ngikuti apa yang ada di modul, kan kayak gitu kan, nggih? Yang ada di sini modul udah saya buka yang modul ini yang dari Pak Teguh sudah sampaikan kan ini di modul microsystem dan planner nggih. Yang ini terus kalau memang di sini sebelum lihat lebih lanjut, kalau butuh ketemu sama teman-teman gimana ini? Kalau di itunya tugasnya harus menampilkan atau gimana? Nggih, kan jenengan dalam satu grup nanti, jenengan masukkan aja teman-teman dalam satu WA ini, satu kelas kita, jenengan masukkan dalam kelas jenengan, jadikan peserta. Nah, terus masalah waktu biar nggak tabrakan atau kita minis atau gimana manut dibuat semacam kelompok-kelompok. Ini berapa nggih nyun sewu Pak Teguh? Berapa peserta nggih? Di daftar 38 Pak. Nanti panjenengan untuk pembagiannya lewat mawon nggih, lewat WA mawon nggih. Nggih, kados niku nanti lewat WA kita manut saja Pak. Artinya nanti dibagi karena waktunya kan mungkin ada yang mau ini tabrakan mungkin bisa dibagi dari 38 menjadi berapa kelompok biar nanti bisa gantian kados niku usul mawon nggih. Matur nuwun Pak Teguh. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, mungkin dieksekusi mungkin nggih Pak. Yang lain silakan kalau ada masukan. Untuk sekarang yang pertama adalah updatean tim, terus planner nggih. Nanti habis kita sholat, nanti kita masuk ke PowerPoint-nya, PowerPoint online-nya. Di situ nanti kita langsung kalau bisa praktek gabung, terus jangan biar tahu manfaat dari PowerPoint online nanti. Sambil menunggu ini azan, panjenengan monggo dieksekusi. Kalau ada permasalahan langsung bisa menanyakan nggih. Ngaten. Pak izin bertanya Pak. Monggo Bunda Asih, nggih. Iya, langganan bertanya dari dulu ya. Pak Teguh. Untuk menambahkan tugas itu berarti yang dipanggil kan nama ininya ya, teman-temannya berarti hanya yang punya tautan di situ yang punya akun yang kita tahu gitu aja ya, Pak. Ya, yang dalam kelas kita, Bunda. Ada 10, tetapi yang dibuat hanya 1. Hanya dalam kelas jenengan. Terus jenengan mungkin ini buat kelas nggih, jenengan buat kelas temen yang dalam satu kelas ini jenengan apa namanya panggil nggak apa-apa. Kelas level 200. Berarti kan maksudnya nantinya ketika dipakai yang sesungguhnya. Nggih. Kalau dipakai yang sesungguhnya berarti kan ini ya yang hanya yang punya akun yang sama dengan kita ya, misalnya akun Jateng Pintar gitu nggak bisa gitu ya. Kalau jenengan nanti buatnya pakai Jateng Pintar bisa Bunda. Oh, lah ya harus yang akun yang sama kan? Nggih. Matur nuwun Pak Teguh. Nggih. Monggo sanese Mbok menawi tukar pengalaman. Yang dari Samarinda belum hafal saya masalahnya.
Gimana Bapak? Ada masukan Pak Budi? Derek mawon. Ini kan Bapak Ibu ada daftar ini jangan panggil aja nanti bisa. Untuk akunnya nanti bisa di-share di grup mawon nggih. Contoh Pak Aseng itu nanti akunnya apa? Itu nanti ada semua. Ngaten. Ini saya kirim untuk nama teman Bapak Ibu di menu chat nggih. Sisi siswa selaku siswa untuk mengerjakan tutorialnya bagaimana? Sebagai siswa. Itu tugasnya hampir sama dengan jenengan double assignment, Pak. Oh, begitu. Oke. Hanya kan intinya kan itu sama, tinggal nanti dilampirkan begitu. Oh, ngaten. Oke. Monggo dicoba-cobirin ya, Pak. Oke. Wah, nggih, matur nuwun. Monggo yang lain mungkin ada masukan buat saya juga. Saya Pak Teguh, Pak Arif Pak Teguh. Oke, monggo Pak. Nggih, ngapunten ini sambil saya sambi ada tamu dari dinas provinsi, nggak apa-apa ini pakai HP. Yang penting tetap mengikuti. Nggih, pripun Bapak? Oke, untuk tugasnya berarti kita ngikuti apa yang ada di modul, kan kayak gitu kan, nggih? Yang ada di sini modul udah saya buka, yang modul ini yang dari Pak Teguh sudah sampaikan kan ini di modul microsystem dan planner, nggih. Yang ini terus kalau memang di sini sebelum lihat lebih lanjut, kalau butuh ketemu sama teman-teman gimana ini? Kalau di itunya tugasnya harus menampilkan atau gimana? Nggih, kan jenengan dalam satu
grup nanti jenengan masukkan aja teman-teman dalam satu WA ini, satu kelas kita, jenengan masukkan dalam kelas jenengan, jadikan peserta. Nah, terus masalah waktu biar nggak tabrakan atau kita minis atau gimana manut dibuat semacam kelompok-kelompok. Ini berapa nggih nyun sewu Pak Teguh? Berapa peserta nggih? Di daftar 38 Pak. Nanti panjenengan untuk pembagiannya lewat mawon nggih, lewat WA mawon nggih. Nggih, kados niku nanti lewat WA kita manut saja Pak. Artinya nanti dibagi karena waktunya kan mungkin ada yang mau ini tabrakan mungkin bisa dibagi dari 38 menjadi berapa kelompok biar nanti bisa gantian kados niku. Usul mawon nggih. Matur nuwun Pak Teguh. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, mungkin dieksekusi mungkin nggih Pak. Yang lain silakan kalau ada masukan. Untuk sekarang yang pertama adalah updatean tim, terus planner nggih. Nanti habis kita sholat, nanti kita masuk ke PowerPoint-nya, PowerPoint online-nya. Di situ nanti kita langsung kalau bisa praktek gabung, terus jangan biar tahu manfaat dari PowerPoint online nanti. Sambil menunggu ini azan, panjenengan monggo dieksekusi. Kalau ada permasalahan langsung bisa menanyakan nggih. Ngaten. Pak izin bertanya Pak. Monggo Bunda Asih, nggih. Iya, langganan bertanya dari dulu ya. Pak Teguh. Untuk menambahkan tugas itu berarti yang dipanggil kan nama ininya ya, teman-temannya, berarti hanya yang punya tautan di situ yang punya akun yang kita tahu gitu aja ya Pak. Ya, yang dalam kelas kita Bunda. Ada 10, tetapi yang dibuat hanya 1. Hanya dalam kelas jenengan. Terus jenengan mungkin ini buat kelas nggih, jenengan buat kelas teman yang dalam satu kelas ini jenengan apa namanya panggil nggak apa-apa. Kelas level 200. Berarti kan maksudnya nantinya ketika dipakai yang sesungguhnya. Nggih. Kalau dipakai yang sesungguhnya berarti kan ini ya yang hanya yang punya akun yang sama dengan kita ya, misalnya akun Jateng Pintar gitu nggak bisa gitu ya. Kalau jenengan nanti buatnya pakai Jateng Pintar bisa Bunda. Oh, ya harus yang akun yang sama kan? Nggih. Matur nuwun Pak Teguh. Nggih. Monggo sanese Mbok menawi tukar pengalaman. Yang dari Samarinda belum hafal saya masalahnya. Gimana Bapak? Ada masukan Pak Budi? Derek mawon. Ini kan Bapak Ibu ada daftar ini jangan panggil aja nanti bisa. Untuk akunnya nanti bisa di-share di grup mawon nggih. Contoh Pak Aseng itu nanti akunnya apa? Itu nanti ada semua. Ngaten.
Dengan kali kan orangnya di sini Bang. Ini saya kirim untuk nama teman Bapak Ibu di menu chat nggih.